Besi masih banyak di Medan kan? Hah? Besi masih banyak kan di Medan kan? Kok gila-gila kan Pulau Aceh itu ya kan? Yang jelas-jelas udah ada pemiliknya, ya. Iya, aku nggak pokok kali ya kan, tapi ada sejarahnya kan, memang ada ya kan, memang ada kan, Pulau Aceh itu punya Aceh, udah ada yang punya gitu. Kok gila-gila kan juga Pulau Aceh itu mau dipindahkan ke Sumut, ngapain? Gak usah lah gak usah lah, aku malu kali lah jadi rakyat Medan kayak gini ha. Nanti jumpa lah kawanku, kau curi ya pulau aku ya? Nggak ada loh, bukan aku yang mencuri. Awak pun orang pauk-pauknya, ngapain pula aku curi-curi Pulau Aceh, ya? Orang pauknya aku bilang, mau aku taruh mana mukaku? Banyak kali kawanku itu di Aceh, ya. Kayak mana? Malu kali kurasa jadi orang Medan ini, ya kan? Gila-gila besi pulau pula yang digilakan. Kenyang pun kurang kenyang kurasa. Yap, kita lihat sendiri video di awal tadi di mana ibu-ibu dari Medan merasa malu terhadap apa yang menjadi perilaku dari Pak Bobi Nasution dan juga Pak Tito Karnavian mencapluk pulau yang ada di Aceh. Saya kira ini adalah perampasan yang sangat-sangat keji yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya atau keuntungan pribadinya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat luar biasa dari emak-emak. Untuk itu langsung saja ke videonya. Salam mafia politik di negeri para berdebah. Pagi-pagi dengar berita Pak Yusril Iza Mahendra, seorang ahli tata negara, menyampaikan yang bahwa perjanjian Helsinki tidak dapat dijadikan rujukan atas kepemilikan 4 pulau yang sedang bersengketa dengan Aceh dan Sumatera. Saya terangkan dulu Pak, itu bukan tanah sengketa, tapi tanah rampasan. Kemudian yang kedua, terkait dengan MOU Helsinki. Konflik Aceh puluhan tahun berhenti dengan sebuah perjanjian, yaitu MOU Helsinki. Di dalam butir-butir perjanjian tersebut sudah tercatat dan tersurat dan menjadi dokumen negara. Ya. Dan kami sepakat, Aceh sepakat, GAM sepakat menerima perdamaian dengan menghentikan perang. Hari ini Bapak bilang bahwa MOU Helsinki tidak dapat dijadikan rujukan. Ini menandakan bahwa Bapak tidak menganggap bahwa MOU Helsinki itu adalah sesuatu hal yang penting. Gimana Pak? Mau perang lagi? Bapak mau bangun perang lagi? Memang betul-betul negara ini dipenuhi oleh para mafia. Rusak negara ini gara-gara para mafia. Mafia-mafia berdasi yang hari ini menduduki posisi di pemerintahan. Hancur negara ini gara-gara kalian. Jangan menabuh perang lagi antara Aceh dengan Indonesia. Dan jangan meminta kami untuk mencatat sejarah dan mengingat sejarah lagi. Bapak boleh cek, lihat di Google, nggak usah cari dokumen Pak. Buka Google saja. Batas wilayah Aceh Darussalam. Batas wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Sampai mana batasnya Pak? Sampai Jambi Pak. Ya, batas luas kerajaan Aceh Darussalam itu sampai Jambi. Dan jangan sampai kami mengatakan yang bahwa Aceh bukan bagian daripada Indonesia. Tapi Aceh adalah sebuah bangsa. Dan kami memiliki kedaulatan. Dan jangan mengingatkan kami akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Aceh. Setiap pemimpin kalian telah mengkhianati Aceh. Jangan ingatkan kami, Pak. Jangan ingatkan itu. Karena itu sebuah luka. Sebuah luka yang terus-menerus dibentuk oleh Indonesia. Dan itu adalah orang-orangnya adalah kalian-kalian semua. Yang otaknya itu. Yang tidak berpikir pada persatuan yang telah dibangun oleh leluhur. Jangan pikirkan kepentingan sendiri, Pak. Pikirkan kepentingan bangsa. Hari ini kami hanya menuntut yang bahwa tanah kami dikembalikan agar tidak diambil secara paksa dari tangan kami. Tidak perlu bicara proses. Tapi lihatlah pada histori dan sejarah yang telah dibentuk oleh negara ini. Di mana para pendahulu-pendahulu telah menetapkan terhadap batas wilayah. Kenapa hari ini kalian mencoba mengotak-atik negara ini untuk kepentingan kalian sendiri? Ya. Aceh ini sudah banyak luka yang telah ditanam di hati kami semua. Beberapa pemimpin yang sudah membangun perjanjian dengan Aceh semua dihayati. Mulai sejak Soekarno.
Dia telah mengkhianati Aceh. Dia yang telah membelah Aceh dengan Sumatera Utara. Memberikan hak Aceh, memberikan tanah Aceh kepada orang lain. Kami masih ikhlas, masih rela, Pak. Aceh menyumbang untuk Indonesia. Hanya Aceh yang tidak dijajah oleh Belanda, Pak. Ingat, Aceh melawan Portugis, menang. Dan Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Ya, hanya 3 wilayah. Jogja, Jakarta, atau Jawa yang dijajah oleh Belanda. Dan hanya Aceh yang tidak dijajah oleh Belanda. Kemudian pemimpin Indonesia memohon-mohon kepada Aceh untuk minta bantuan. Menangis kepada Aceh untuk minta bantuan. Tapi orang Aceh berhati mulia. Orang Aceh berhati mulia. Kami bantu Indonesia. Kami sumbang pesawat. Harusnya Garuda setiap tahun memberikan royalti kepada Aceh. Karena cikal bakal Garuda adalah pesawat Selawah 0102. Modal dasar Garuda Indonesia. Tapi apa yang Aceh dapat? Harga tiket aja mahal. Antara Aceh ke Jakarta. Ini budi yang kalian berikan kepada Aceh. Hari ini kalian ambil lagi pulau kami. Ambil lagi tanah kami. Kemudian kalian bilang rujukan MOU Helsinki itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa pulau itu menjadi milik Aceh. Bapak buka lagi MOU Helsinki, Pak. Sudah banyak yang dilanggar dari MOU Helsinki. Dan hari ini bukan hanya persoalan pulau yang dilanggar oleh Indonesia dalam MOU Helsinki. Juga penetapan batalion yang akan dibangun 4 batalion lagi di Aceh. Itu juga bagian daripada pengingkaran MOU Helsinki. Catat, Pak. Persoalan hari ini bukan hanya persoalan pulau, tapi juga persoalan pendirian 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Tolong ya, Pak. Sebelum ini memanas, hentikan. Bapak tidak perlu berkomentar jika memang Bapak tidak paham. Boleh Bapak ahli tata negara, tapi juga Bapak harus punya hati nurani untuk melihat kebenaran. Kami orang Aceh sudah cukup sabar, Pak. Sudah cukup sabar. Jangan sampai komentar-komentar Anda itu membangun luka dan membangun konflik dan sehingga membuat Aceh memanas. Salam akal sehat. Terima kasih. Salam Pancasila. Mari kita gaungkan hashtag Save Aceh. Kembalikan saja 4 pulau mereka. Saran saya, jangan mengganggu rakyat Aceh yang sudah damai. Jangan pecah belah mereka. Mereka baru saja bangkit dari musibah tsunami besar. Mereka masih mengalami trauma zaman Orde Baru, yaitu kesengsaraan rakyat akibat DOM, daerah otonomi militer. Jadi kembalikan saja 4 pulau mereka agar mereka tidak bergejolak. Rakyat Aceh itu terkenal dengan perjuangannya yang sangat gigih. Mereka pantang mundur. Semangat mereka menyala, tak pernah padam. Mereka juga tidak pernah mengganggu sesama bangsa Indonesia. Bahkan nenek moyang mereka terkenal paling berani melawan penjajah Belanda. Gimana cara menyampaikannya? Kita semua prihatin dengan peristiwa yang membuat rakyat Aceh cemas. Prabowo harus bertanggung jawab. Prabowo harus memastikan bahwa undang-undang atau aturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian dibatalkan. Ya, bahaya. Saya bilang berbahaya. Jangan main-main dengan semangat Aceh. Kenapa Prabowo tidak berani mengambil sikap tegas dan cepat atas keputusan sepihak dari Tito Karnavian? Padahal kalau dilihat dari rekam jejak, Prabowo harusnya lebih berani daripada Tito Karnavian. Kenapa Tito Karnavian berani kurang ajar kepada Prabowo? Padahal Prabowo itu presidennya, Prabowo itu tuannya, dan Tito Karnavian adalah pembantu Prabowo. Dari rekam jejak karir, Tito Karnavian hanya purnawirawan polisi, sedangkan Prabowo purnawirawan TNI dari Kopassus. Maka tidak ada alasan Prabowo takut atau sungkan atau nggak enak kepada Tito Karnavian. Kenapa?
karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak, utamanya adalah masyarakat Aceh. Maka saya menghimbau mewakili rakyat Indonesia kepada Prabowo, kembalikan saja pulau mereka kembali. Jangan pernah mengusik rakyat Aceh. Kalau rakyat Aceh marah, rencong mereka bisa menembus langit, karena mereka adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Prabowo paham. Kalian sepakat enggak? Silahkan komentar bebas. Peci merah IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka.